Tang Wutong linglung saat dia melihat Huo Yuhao tidak jauh darinya. Saat ini, entah kenapa, dia merasa jarak antara dia dan dia begitu jauh sehingga tidak bisa dijembatani. Tang Wutong menarik napas dalam-dalam dan mencoba menghilangkan perasaan itu. Namun, semuanya sia-sia. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melupakan sorot matanya saat dia menatap Wang Dong'er. Dia sekarang tenggelam dalam dunia Wang Dong'er. Akhirnya, proyeksi emas di langit perlahan meredup saat Huo Yuhao memandang dengan enggan. Langit malam menjadi sunyi sekali lagi, dan seluruh Akademi Shrek tampak sunyi karenanya. Apakah hal ini mungkin dilakukan secara manusiawi? Bagaimana dia melakukan ini, itulah pertanyaan yang ada di benak setiap siswa. Hanya siswa dan guru halaman dalam yang lebih berpengalaman yang dapat menebak secara kasar bahwa itu adalah keterampilan jiwa paling canggih yang diciptakan sendiri oleh seorang guru jiwa. Hanya master jiwa paling terkemuka yang bisa melakukan hal seperti ini. Selain itu, keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri oleh Huo Yuhao memadukan jiwa bela diri, kekuatan jiwa, dan kekuatan spiritualnya. Bahkan berisi emosinya, kerinduannya pada Wang Dong'er. Itu adalah Fist of Remembrance, sebuah tinju berisi perasaan mengingat yang melonjak. Kerinduan di mata Huo Yuhao perlahan-lahan hilang. Yang menggantikannya adalah pandangan mendalam. Dia menatap Baise lagi dan mengangguk padanya, apakah kamu masih ingin menantangku sekarang? Baise tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, meskipun saya tahu bahwa kesenjangan antara kamu dan saya sangat besar, saya tidak menyangka kesenjangannya akan sebesar itu. Aku sudah kehilangan keberanian untuk menantangmu. Saya akan mempertimbangkannya lagi ketika saya memiliki keberanian. Saat dia selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan menatap Huo Yuhao dengan serius sebelum berkata, namun, senior, tahukah kamu? Setelah Anda mendemonstrasikan gerakan ini, saya menjadi semakin penasaran dengan Anda. Aku bahkan mulai mengagumimu. Bagiku, kekaguman harus menjadi prasyarat cinta. Aku tidak akan mudah menyerah, aku akan bekerja lebih keras untuk memahamimu. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari sekte Tang. Setelah saya lulus, saya ingin bergabung dengan sekte Tang. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, sekte Tang menyambut Anda, dan saya menerima tantangan Anda kapan saja. Baiklah. Baise menjawab. Setelah ini, dia menoleh ke arah Zhang Lexuan dan Han Ruoruo dan berkata dengan suara bernada tinggi, senior, saya sudah memutuskan untuk menarik diri dari kencan buta yang ditakdirkan ini. Setelah melihat apa yang senior Yuhao tunjukkan, saya hanya tertarik untuk berkultivasi lebih jauh. Aku akan bergerak dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat dan berjalan menuju pantai. Setelah melihatnya pergi, Zhang Lexuan mengungkapkan ekspresi frustrasi di wajahnya. Dia berpikir, Yuhao terlalu karismatik. Dia bisa menginfeksi siapapun kemanapun dia pergi. Huo Yuhao sudah mengalihkan perhatiannya ke nomor 11, Sutong. Sutong masih mengenakan topi bambu dan kerudung di kepalanya, kerudung masih menutupi wajahnya. Setidaknya di permukaan, tidak ada yang tahu apa perasaannya. Pada saat ini, 7 cincin jiwa Huo Yuhao perlahan berkedip. Tidakkah kamu ingin menunjukkan kemampuanmu kepadaku juga? Apa yang ingin saya lihat bukanlah keterampilan jiwa yang Anda ciptakan sendiri. Sutong berkata kepada Huo Yuhao dengan suara bernada tinggi. Namun, jika dia bisa mendengar suaranya sekarang, dia pasti akan terkejut saat mengetahui bahwa dia kurang percaya diri seperti biasanya. Huo Yuhao mengangguk padanya dan berkata, kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Cincin jiwa mulai muncul lagi dari tubuh Huo Yuhao. Namun, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa cincin jiwa yang muncul kembali tidak memiliki warna yang sama seperti sebelumnya. Mereka berbeda sekarang. Dari 7 cincin jiwa yang muncul tadi, yang pertama berwarna putih. Kali ini, cincin jiwa pertama yang muncul berwarna merah, merah darah. Warnanya semeras seragam Akademi Shrek, bahkan lebih dalam dan gelap. Itu adalah warna merah yang melambangkan kekuatan. Cincin jiwa 100.000 tahun, banyak orang berseru keheranan. Yang terjadi selanjutnya adalah sisa cincin jiwa Huo Yuhao. Mereka membuat semua orang terkejut. Ada 7 cincin jiwa lagi setelah yang pertama, 4 oranye dan 3 merah. Totalnya, ada 8 cincin jiwa. Setengahnya berwarna oranye, dan setengahnya lagi berwarna merah. Cincin jiwa merah adalah cincin jiwa yang berumur 100.000 tahun. Ini adalah pengetahuan dasar yang diketahui oleh setiap guru jiwa. Tapi apa yang dilambangkan warna oranye? Para siswa dari Akademi Shrek, baik dari halaman dalam maupun luar, belum pernah mendengar tentang cincin jiwa oranye sebelumnya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang diwakili oleh cincin jiwa oranye. Semua orang terperangah. Mereka memandang Huo Yuhao seolah dia orang aneh. Huo Yuhao secara bertahap menyala dengan cahaya hijau giok. Kedelapan cincin jiwa diam-diam melayang di sekelilingnya.
Air jernih Danau Dewa Laut mulai mengkristal dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Segera, lapisan es yang keras menyebar ke bawah kaki siswa laki-laki dan perempuan di Danau Dewa Laut. Ketika permukaan di bawah mereka mengeras, mereka dapat bersantai dalam mengendalikan kekuatan jiwa mereka. Kecepatan kristalisasi pun semakin meningkat. Hanya dalam hitungan detik, seluruh Danau Dewa Laut beriak lapisan kabut es. Ya, Danau Dewa Laut telah membeku. Keseluruhan Danau Dewa Laut tertutup es. Suhu udara turun secara signifikan hanya dalam waktu singkat. Semua orang bisa merasakan hawa dingin yang menyengat. Namun, siswa halaman luar masih bisa menahan hawa dingin, karena hawa dingin hanya datang dari permukaan danau. Tanpa menggunakan keterampilan jiwa atau melakukan tindakan apapun yang terlihat, Huo Yuhao berhasil membekukan seluruh Danau Dewa Laut. Meskipun Danau Dewa Laut bukanlah danau yang sebenarnya, namun danau itu tetap luas. Seberapa mudahnya membekukan semuanya? Selain itu, Huo Yuhao telah melepaskan 8 cincin jiwa, dan warna setiap cincin jiwa sangat menakjubkan. Semua siswa Shrek telah mendengar bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat jiwa bela diri kembar dengan mata kepala sendiri. Dia memiliki 2 jiwa bela diri. Yang satu bercincin 7, dan yang lainnya bercincin 8. Dia adalah jiwa Douluo yang baru berusia 20 tahun. Jika Huo Yuhao hanya mitos di akademi di masa lalu, dia sekarang bertransformasi sesuai dengan mitos tersebut. Bahkan Penatua Xuan pun tercengang. Sejak kapan orang ini memiliki 8 cincin jiwa? Itu bahkan cincin jiwa yang berumur 100.000 tahun. Yan Xiaoze mengambil kesempatan ini untuk berkata, Penatua Xuan, sekarang apakah Anda percaya bahwa dia tidak perlu menunggu sampai masa depan untuk menggantikan saya, bukan? Dia bisa langsung mengambil alih darimu. Huo Yuhao dengan tenang berkata kepada Sutong, yang berdiri di tempatnya tanpa berkata apapun atau bergerak sedikit pun, jika kamu bisa mengubah danau kembali menjadi air, kamu menang. Anda harus tahu bahwa pengontrol tipe S seperti kita mengendalikan suhu terlebih dahulu. Aku tidak memanfaatkanmu dengan cara apapun. Sutong mengangguk dalam diam. Namun, dia tidak mengatakan apapun sebelum tiba-tiba melompat dan menuju. Semua orang di sekitar tahu bahwa dia tidak bisa membatalkan apa yang berhasil dilakukan Huo Yuhao dengan mudah. Huo Yuhao menoleh ke Zhang Lexuan dan Han Ruoruo dan berkata, Senior, mari kita biarkan danau membeku. Perlahan-lahan akan meleleh dengan sendirinya. Ini juga akan mempermudah siswa lain di kencan buta yang ditakdirkan ini. Mohon maaf karena telah menyita waktu semua orang. Huo Yuhao mengangguk ke arah siswa laki-laki dan perempuan untuk mengakui mereka. Saya seharusnya bisa pergi sekarang. Akademi mengundang saya karena mereka ingin saya menunjukkan kemampuan saya dan menginspirasi semua orang untuk berkultivasi. Saya telah membantu mereka mencapai tujuan mereka. Tunggu sebentar. Huo Yuhao tampak sedikit tidak puas saat dia dihentikan sekali lagi. Suasana hatinya sedang tidak bagus saat ini. Dia mulai menjadi sedikit marah karena dia dihentikan berulang kali. Namun, kemarahannya mereda ketika dia melihat orang yang menghentikannya. Tidak ada lagi tatapan rumit di mata Tang Wutong sekarang. Tatapannya yang penuh tekad bersinar dengan cahaya keemasan. Meskipun dia bukan Wang Dong'er, dia tetap terlihat sangat mirip dengannya. Tidak peduli apapun, Huo Yuhao tidak bisa membuat dirinya marah padanya. Kamu sudah menunjukkan kemampuanmu kepada mereka. Bagaimana dengan saya? Tang Wutong berkata dengan tenang. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan bertanya, Tang Wutong, apakah kamu menantangku? Kenapa tidak? Karena peraturan mengizinkannya. Tang Wutong menjawab dengan tenang. Huo Yuhao menghela nafas dan menjawab, tapi aku tidak ingin melawanmu. Aku juga sedang tidak mood. Kamu harus tahu bahwa aku tidak akan menyakitimu. Tang Wutong berkata, bagaimana jika saya bersikeras? Mata Huo Yuhao berkilat, dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu, bagaimana kamu ingin bertarung? Tang Wutong mengungkapkan senyuman. Kelihatannya agak aneh. Tampaknya senyumannya menggoda, tapi juga sangat tidak nyaman. Saat kedua ekspresi itu menyatu, memang membuat senyumannya terlihat sedikit aneh. Jantung Huo Yuhao berdetak kencang ketika dia melihat senyumnya. Entah kenapa, dia merasa sesuatu akan terjadi. Tang Wutong berkata, lupakan saja, aku juga tidak ingin melawanmu. Meski menurutku aku tidak akan kalah darimu, kamu mengajariku hari itu bahwa aku tidak boleh menggigit tangan yang memberiku makan. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Huo Yuhao bertanya. Tang Wutong menjawab, apakah kamu masih ingat waktu kita di Kekaisaran Bintang Luo? Saat itu, kamu menggunakan kekuatan jiwamu untuk memeriksa kekuatanku sebelum kamu pergi. Saya menyetujui permintaan Anda saat itu. Saat ini, aku ingin melakukan hal yang sama padamu. Saya ingin mencoba apa yang Anda lakukan. Apakah itu dianggap adil?
Saya sudah membiarkan Anda memeriksa saya. Jika Anda ingin pergi, Anda bisa melakukannya. Apa? Huo Yuhao tidak menyangka Tang Wutong akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia sedikit bingung, karena dia tidak tahu apa tujuannya. Kenapa, kamu takut? Tang Wutong tampak sedikit provokatif saat dia menatapnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan masalah. Namun, saya hanya ingin tahu apa yang Anda periksa. Apa yang ingin kamu rasakan dalam diriku? Dia jelas tidak yakin bahwa Tang Wutong hanya ingin merasakan kekuatan jiwanya. Tang Wutong mengatupkan bibirnya dan menjawab, apakah kamu memberitahuku alasan kamu melakukan ini padaku sebelumnya? Anda hanya menggurui saya dengan beberapa kata. Baiklah. Maka lakukanlah. Huo Yuhao hanya ingin pergi sekarang. Selain itu, dia juga yakin Tang Wutong tidak akan menyakitinya. Permukaan danau pun sudah membeku. Tang Wutong langsung berjalan dari daun teratai menuju Huo Yuhao. Zhang Lexuan dan Han Duoruo tidak menghentikannya. Semua orang menonton dengan tenang. Huo Yuhao juga tidak menyadari apa yang akan dilakukan Tang Wutong, apalagi orang lain. Jarak antara mereka menutup dengan cepat. Tang Wutong berhenti di depan Huo Yuhao. Dia mengangguk padanya dan berkata, saya akan mulai. Huo Yuhao tidak menjawab, dan hanya diam-diam merentangkan tangannya. Sepertinya dia akan menangkapnya. Wajah Tang Wutong memerah. Setelah sedikit ragu, dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di tangannya. Tangan Tang Wutong lembut dan halus. Seseorang bisa terangsang bahkan dengan menyentuh telapak tangannya yang lembut. Huo Yuhao terkejut, dan mencoba memaksa dirinya untuk melepaskan Wang Dong'er dari pikirannya. Namun, dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Tang Wutong dan Wang Dong'er terlalu mirip. Meskipun mereka adalah orang yang berbeda, hampir mustahil untuk tidak menghubungkan mereka bersama. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwanya, dan dia secara bertahap menuangkan kekuatan jiwanya ke tangannya. Justru karena dia pernah mengalaminya sebelumnya, dia tahu bahwa kekuatan jiwa Tang Wutong luar biasa. Meskipun itu tidak seperti jiwa bela diri ultimatenya, Huo Yuhao merasa bahwa kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat daripada kekuatan jiwa ultimate ice-nya. Kekuatan jiwanya mengandung sesuatu yang tidak ada dalam kekuatan jiwanya, sesuatu yang tampak luar biasa dan sepertinya telah ditingkatkan. Mengenai apa itu, Huo Yuhao tidak bisa mengatakannya secara detail. Namun, dia yakin hal itu ada. Huo Yuhao tidak menolak sama sekali. Dia mengizinkan Tang Wutong dengan bebas menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya dan menyentuh kekuatan jiwanya. Seiring dengan peningkatan budidayanya, kualitas kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak jauh dari Tang Wutong, terutama setelah ia menyerap Manifold Mysterious Ice Essence, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan kualitatif. Saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba melihat Tang Wutong tersenyum. Dia sedikit terkejut ketika melihatnya, karena dia tidak tahu mengapa dia tersenyum. Pada saat itulah sepasang sayap emas besar muncul di belakang Tang Wutong. Cincin jiwa juga mulai muncul ke permukaan dari kakinya. Hitam, 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 merah, dan merah. Sebenarnya ada 8 cincin jiwa. Mereka bahkan saling melengkapi. Ada 6 cincin jiwa 10.000 tahun dan cincin jiwa 200.000 tahun. Huo Yuhao tercengang saat ini. Dia juga tidak tahu bahwa Tang Wutong sebenarnya adalah jiwa Douluo. Dia sebenarnya sudah memiliki 8 dering. Dia berkultivasi secara tertutup lebih awal sehingga dia bisa mendapatkan 8 cincin. Namun, meskipun dia memiliki 8 cincin dan ingin menunjukkan kemampuannya kepadaku, apa gunanya melakukannya? Ada pola bersisik padat di sayapnya, yaitu sayap naga. Jiwa bela diri Tang Wutong adalah kupu-kupu dewa naga bercahaya yang kuat. Meski berbentuk sayap naga, namun tetap berbentuk seperti sayap kupu-kupu. Saat Huo Yuhao bingung dengan apa yang dilakukan Tang Wutong, dahinya tiba-tiba bersinar. Trisula emas memancarkan cahaya yang kuat. Huo Yuhao langsung merasa pusing saat melihat cahaya dari trisula emas. Namun, ada juga rasa kedekatan yang aneh. Sebuah pemandangan menakjubkan muncul. Sayap Tang Wutong berkibar lembut, dan seberkas cahaya keemasan mulai menyebar seperti kabut. Saat seberkas cahaya ini menyebar dengan cepat, mereka benar-benar melonjak menuju trisula di dahinya, dan dengan cepat diserap oleh trisula emas. Ini. Huo Yuhao terkejut ketika dia melihat Tang Wutong. Dia yang paling dekat dengannya, dan kekuatan jiwanya ada di dalam dirinya, dan dia bisa merasakannya dengan sangat tajam. Namun, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan hanya sayap Tang Wutong yang mengalami perubahan. Bahkan kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya pun mengalami perubahan. Beberapa perubahannya lebih jelas, sesuatu dalam kekuatan jiwanya yang dirasakan Huo Yuhao sebelumnya melemah dengan cepat, sedangkan perasaan akrab dan dekat yang dia rasakan menjadi semakin kuat.
Diskriminasi intens terhadap kekuatan jiwanya juga perlahan menghilang. Kekuatan jiwa dan jiwa bela dirinya benar-benar berubah? Apakah ini mungkin? Jangan bilang padaku bahwa ini adalah keterampilan jiwa yang dia ciptakan sendiri. Huo Yuhao adalah seorang jenius, dan percaya bahwa dia memiliki pemahaman mendalam tentang penguasa jiwa, karena dialah orang yang menemukan roh. Selain itu, ada juga permaisuri salju, permaisuri es, dan cacing es mimpi langit di dalam dirinya. Banyak pengetahuan mereka telah diberikan kepadanya. Namun, Huo Yuhao tidak mendapat balasan ketika dia mencoba menelepon mereka. Mereka semua, termasuk Raja Beruang Es dan rumput es misterius Adas Bintang, tertidur. Mereka tidak merespon sama sekali. Perlahan, mata Huo Yuhao terbuka semakin lebar. Sayap Tang Wutong berangsur-angsur berubah. Pertama, sisiknya menjadi ilusi, seolah-olah diserap oleh sayap. Sisik naga berangsur-angsur menghilang. Cahaya keemasan aslinya juga perlahan meredup. Tepi sayap mulai berubah warna menjadi biru redup. Terlebih lagi, warna itu perlahan menguat. Ini. Kekuatan jiwa yang dituangkan Tang Wutong ke dalam dirinya perlahan mulai berubah. Itu semakin melengkapi kekuatan jiwanya, dan bahkan mulai melibatkan dirinya dengannya. Setelah ini, bahkan, perlahan-lahan, tergabung. Huo Yuhao sedang linglung saat ini. Sekering? Itu benar-benar menyatu? Meski kecepatan fusinya lambat, tetap saja melebur. Ini lambat, tapi terus-menerus. Seolah-olah, seperti sebelumnya. Kekuatan Haodong. Hati Huo Yuhao bergetar. Dia hanya dengan nada merendahkan mengangkat tangannya, tapi sekarang tanpa sadar dia mengencangkan cengkeramannya pada tangan wanita itu. Cara dia memandangnya juga mulai berubah. Tarikan dari dahi Tang Wutong menjadi semakin kuat saat cahaya keemasan menyatu dengan trisula emas. Sayap di belakang punggungnya dan sisik di sayapnya telah hilang sama sekali, dan dengan cepat berubah menjadi biru. Sekarang ada pola emas berbentuk V menutupi bagian biru sayapnya. Itu bukan lagi kupu-kupu Dewa Naga Radian. Itu adalah Dewi Kupu-Kupu Bercahaya. Hati Huo Yuhao benar-benar tercekam saat ini. Pada saat ini, rasa sakit di hatinya telah hilang sama sekali. Yang menggantikannya hanyalah rasa tercekik yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesembuhan yang ajaib. Saat ini, langit malam yang tampak gelap gulita akhirnya menjadi cerah. Tang Wutong memandang Huo Yuhao. Tampaknya ada cinta dan kerinduan yang tak terbatas di matanya yang menawan. Dia tersenyum, dan ketidaknyamanannya sepertinya telah hilang. Yang tersisa hanyalah tatapan menggoda itu. Namun, ada air mata sebening kristal di matanya pada saat bersamaan. Di atas kapal, semua orang, termasuk Penatua Xuan, berdiri. Mereka semua tercengang. Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi, begitu pula mereka. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi pada Tang Wutong. Akhirnya, seberkas cahaya keemasan terakhir diserap oleh trisula emas Tang Wutong. Yang tersisa hanyalah kombinasi warna biru dan emas, kombinasi yang paling ia kenal. Kombinasi yang dia pikirkan selama ini. Apakah aku sedang bermimpi? Huo Yuhao linglung saat dia melihat Tang Wutong. Suaranya bergetar hebat. Gemetarnya begitu hebat sehingga dia bahkan tidak terlihat seperti sedang berbicara. Bodoh, Tang Wutong mendengus. Bodoh? Kata yang sangat familiar. Huo Yuhao hanya merasakan rasa perih di matanya, dan air mata mengalir tak terkendali. Saat ini, tidak ada konotasi yang merendahkan seruan tersebut. Itu membuatnya merasa seluruh dunia bahagia. Semua emosi negatif di hatinya seakan terpecah dan tersapu saat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi ada sesuatu di tenggorokannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Pada saat ini, kekuatan jiwa melonjak dari tangan Tang Wutong. Itu sangat kuat, dan langsung melonjak ke tubuh Huo Yuhao. Selama proses ini, teknik surga misterius Huo Yuhao secara tidak sadar menyatu dengannya. Ya, inilah kekuatan Haodong yang mereka berdua miliki. Terakhir kali mereka menyatu adalah di medan perang Kekaisaran Matahari Bulan. Saat itu, Huo Yuhao bahkan bukan seorang kaisar jiwa. Sekarang, mereka berdua adalah Sol Douluo. Kekuatan jiwa yang sangat besar mengamuk di seluruh tubuh Huo Yuhao. Inti jiwa di dahinya terstimulasi dan terbuka. Kekuatan jiwanya ditingkatkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kekuatannya luar biasa kuatnya. Huo Yuhao hanya merasakan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul dalam kekuatan jiwanya yang cair. Setiap pusaran air dengan gila-gilaan menyerap dan menekan kekuatan jiwa, membuatnya semakin kuat. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya. Itu mulai terbentuk saat mengalir dari tangan kanannya melalui dirinya, keluar dari tangan kirinya, dan memasuki Tang Wutong.
Tang Wutong menarik Huo Yuhao dengan kedua tangannya. Dia menarik begitu kuat sehingga dia mengambil satu langkah ke depan. Dia sekarang berada dalam pelukannya. Tiba-tiba, tubuh mereka berdua menyala, dan 8 cincin jiwa mereka mengeluarkan cahaya terang yang menakjubkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Huo Yuhao menghilang. Mata vertikal besar yang dipenuhi kelembutan dan cinta muncul di tempatnya sebelumnya. Mata Asura. Tang Wutong juga menghilang, dan berubah menjadi dewi kupu-kupu bercahaya yang raksasa namun cantik. Sayapnya menutup dan menelan mata vertikal itu. Semua lampu langsung padam. Ketika mereka bersinar lagi, semua orang hanya bisa menyipitkan mata. Sinar 3 warna yang terbuat dari cahaya biru, emas, dan hijau giok muncul. Mata vertikal, yang tampak begitu muskil, seolah-olah merupakan dimensi lain, melesat keluar dari berkas cahaya ini. Sinar cahaya 3 warna melesat ribuan meter ke langit sebelum berubah menjadi sinar besar yang seolah menopang seluruh langit. Di pantai, Bei Bei kini menangis saat menyaksikan semuanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jalan emas di tengah kemegahan yang melemah. Ya, bukankah pancaran cahaya 3 warna itu merupakan keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong'er, jalan emas di tengah kemegahan yang melemah? 10 tahun yang lalu, mereka menggunakan keterampilan fusi yang kuat ini untuk mendapatkan reputasi mereka di Akademi Shrek. 10 tahun kemudian, keterampilan fusi ini menunjukkan kecemerlangannya yang sebenarnya. Itu lebih dari 100 kali lebih kuat. Rasa kagum bisa dirasakan di mana-mana di udara. Sinar cahaya keemasan itu sepertinya telah membekas secara permanen di langit. Mata vertikal besar itu menjulang ke langit. 2 proyeksi menyala di kedua sisi mata vertikal. Di satu sisi, ada kalajengking permaisuri giok es, yang bersinar dengan kristal es berlian dan cahaya hijau giok. Sisi lainnya benar-benar hitam. Namun, ada pola emas aneh yang muncul. Itu adalah Clear Sky Hammer yang padat dan berat. Kedua proyeksi itu langsung menyatu menjadi mata vertikal. Tiba-tiba, mata vertikalnya berubah. Palu berwarna hijau giok muncul saat cahaya terdistorsi bersinar. Palu itu menghantam langit. Tidak ada suara gemilang yang terdengar. Namun, seluruh Akademi Shrek sedikit bergetar. Lingkaran cahaya hijau giok yang berdiameter lebih dari 100 meter muncul di langit. Bagian dalam lingkaran cahaya ini adalah lubang yang dalam, hitam, dan berlubang. Ya, ia telah menghantam langit hingga retak. Su Sanshi memegang erat bahu Bei Bei. Dia menggumamkan kata demi kata, blase. Di tengah. Itu. Embun beku. Itu. Surgawi. Kaisar. Palu. Langit retak. Kedua sisi palu sekali lagi menunjukkan proyeksi yang berbeda. Satu sisinya adalah mata Asura berwarna emas mawar, sementara sisi lainnya masih berupa Clear Sky Hammer yang berwarna hitam pekat. Baik mata dan palu langit jernih menyatu. Palu yang awalnya berwarna hijau giok tiba-tiba berubah menjadi emas. Setelah itu, ia hancur. Palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melintas di wilayah seluas 1000 meter dengan diameter. Undulasi spiritual yang kuat menyebabkan semua orang merasa tercengang. Jiang Nanan terisak saat dia melemparkan dirinya ke pelukan Su Sanshi. Suara Hichaito bergetar ketika dia berkata, mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Dia kembali. Dong'er kembali. Semuanya segera kembali ke keadaan damai. Permaisuri giok es dan dewi kupu-kupu bercahaya diam-diam muncul ke permukaan. Mereka saling menatap. Saat berikutnya, mereka melakukan fusi terakhir mereka. Saat menyatu, hanya ada pola emas yang tersisa di langit. Setelah ini, kaki menawan keluar dari lubang. Sosok emas cerah diam-diam muncul di kehampaan. Dia mengenakan gaun emas yang elegan. Di keningnya terdapat mata vertikal dengan pola sinar matahari. Dia memegang tombak naga panjang di tangan kirinya. Di tangan kanannya, ada trisula emas yang dipenuhi dominasi, kekuatan dan keanggunan. Rambut biru kemerahan bergelombangnya terkulai di belakang punggungnya sampai ke kakinya. Saat dia muncul, segala sesuatu di sekitarnya kehilangan kilaunya. Kabut sedingin es mengelilingi tubuhnya, dan kepingan salju mulai menari di udara. Ini. Tarian soliter di tengah embun beku, pakaian cahaya. Ya, dia kembali. Bei Bei, Hichaito, Su Sanshi, Jiang Nanan dan Xiao Xiao semuanya sangat emosional saat ini. Mereka semua berteman baik dengan Wang Dong'er. Saat Wang Dong'er masih koma, Huo Yuhao mengalami depresi. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak mengalami depresi juga? Mereka hanya menghindari menyebut namanya di depan Huo Yuhao karena takut memicu emosinya lebih jauh. Namun, bukan berarti mereka tidak sedih. Itu seperti bagaimana Huo Yuhao juga sangat mengkhawatirkan Tang Ya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya.
Mereka adalah rekan satu tim, teman dekat, teman bersumpah dan 7 monster Shrek. Saat ini, mereka semua sangat emosional ketika melihat jalan emas, palu kaisar surgawi, badai spiritual, dan pakaian cahaya yang mereka kenal. Faktanya, mereka sudah tahu bahwa Tang Wutong ada di sini untuk kencan buta. Zhang Lexuan dan Han Luoruo juga tahu, tapi mereka tidak memberitahu Huo Yuhao sebelumnya. Ini karena mereka takut membuatnya merasa berkonflik. Di saat yang sama, mereka ingin memberinya kejutan. Saat ini, mereka tidak bisa menahan diri ketika melihat apa yang terjadi, padahal mereka sudah memperkirakannya sejak lama. Dewi Cahaya turun dari langit saat dia dikelilingi oleh kabut es, cahaya keemasan redup, dan penampilan Dewi Cahaya yang menggerahkan dan suci, serta mata takdir di dahinya. Bahkan Yan Xiaoze pun kagum, meskipun dia adalah seorang transenden Douluo. Semua orang bisa merasakan betapa kuatnya Dewi Cahaya. Ini adalah perpaduan cahaya dan es, dan bentuk terbaik yang bisa diadopsi oleh Huo Yuhao dan Wang Dong'er bersama-sama. Tidak, itu harus menjadi bentuk terbaik yang bisa diadopsi bersama oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dewi Cahaya dengan lembut mendarat di permukaan es. Dia mengamati seluruh tempat, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Awalnya, Huo Yuhao telah mengendalikan 3 dari 4 keterampilan fusi yang dimiliki oleh Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Hanya Dewi Cahaya ini yang sebagian besar dikendalikan oleh Wang Dong'er. Di saat yang sama, skill fusion ini adalah yang paling ekstrim dari 4 skill fusion. Ini karena Dewi Cahaya memiliki hampir semua kemampuan yang dimiliki Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Dia menggabungkan kekuatan mereka dengan sempurna. Dewi Cahaya muncul sekali lagi. Saat ini, Dewi Cahaya ini adalah kombinasi dari Huo Yuhao yang memiliki 8 cincin dan Tang Wutong yang memiliki 8 cincin. Keterampilan fusi yang merupakan kombinasi kekuatan dari 2 master jiwa bercincin 8 harus sekuat kemampuan judul Douluo. Saat ini, mereka adalah 2 yang terkuat di dunia para master jiwa. Adapun seberapa kuat Dewi Cahaya, sampai sekarang tidak ada yang tahu. Dewi Cahaya mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, memperlihatkan tatapan kompleks di matanya. Setelah ini, cahaya keemasan lembut muncul dari tubuhnya. Segalanya tampak berubah menjadi ilusi dalam cahaya keemasan ini. 2 sosok terpisah dari Dewi Cahaya. Di bawah cahaya keemasan, mereka kembali menjadi Huo Yuhao dan Tang Wutong. 4 mata bertemu. Huo Yuhao sudah menangis. Seorang pria jangkung dan besar kini menangis seperti anak kecil. Huo Yuhao telah mengubah kerinduannya pada Wang Dong'er menjadi 3 keterampilan utama Haodong. Saat ini, kerinduannya pada Wang Dong'er telah berubah menjadi cinta dan air mata. Dia tidak menyangka akan ada kejutan seperti ini hari ini. Kejutan ini meningkatkan hidupnya dan membuatnya merindukan kehidupan. Itu adalah segalanya, itu adalah keberanian untuk melanjutkan hidup, keinginan untuk mengejar keunggulan dan kepercayaan diri untuk mencapai alam ketuhanan. Ketika Wang Dong'er dalam keadaan koma, seluruh dunia Huo Yuhao telah berubah menjadi abu-abu, tetapi sekarang kembali berwarna. Dong'er. Huo Yuhao memeluknya. Dia memeluknya erat-erat, seolah dia ingin menjadikannya bagian dari dirinya. Dia hanya merasa pikiran dan hatinya sedang ditingkatkan saat ini. Kekuatan jiwanya melonjak, dan kekuatan Haodong mereka dilepaskan begitu dia memeluk Tang Wutong. Lorongnya melebar, dan gelombang kekuatan jiwa yang tebal mengelilingi dirinya dan Tang Wutong. Tang Wutong berbaring di pelukannya. Lengannya melingkari pinggang dan punggungnya. Dia dengan lembut berkata, "Saya Tang Wutong, bukan Dong'er. Ini tidak penting. Itu tidak penting saat ini." Huo Yuhao berkata dengan gelisah. Dia tidak mau melepaskannya lagi. Dia telah menemukan cintanya lagi. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah telah mendapatkan kehidupan baru. Zhang Lexuan dan Han Luoruo saling memandang dan tersenyum. Keduanya berkata bersama-sama, persatuan telah dibuat. Huo Yuhao, Tang Wutong, selamat. Terima kasih, terima kasih. Huo Yuhao tidak bisa berkata apa-apa lagi saat ini. Hatinya sudah terisi oleh orang yang ada di pelukannya. Dia dengan lembut menyentuh permukaan es dengan jari kakinya dan melesat ke langit. Detik berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menghilang jauh ke dalam Pulau Dewa Laut. Hanya pada saat inilah semua orang di Danau Dewa Laut dan tepi Danau Dewa Laut bereaksi. Meskipun kebanyakan orang tidak mengetahui apa yang terjadi, mereka melihat apa akibatnya. Mereka melihat pemandangan yang mencengangkan sekaligus mengharukan itu. Tiba-tiba, suasana kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut menjadi ekstrim. Huo Yuhao tidak kembali ke paviliun Dewa Laut. Dia memeluk Tang Wutong saat dia terbang ke platform tempat mereka bertarung bersama sebelumnya. Ini adalah tempat paling tenang di pulau saat ini. Mereka tidak akan diganggu. Huo Yuhao terus memeluknya erat bahkan ketika mereka mendarat.
Seolah-olah dia benar-benar ingin menyatukannya dengan dia. Baru sekarang Huo Yuhao merasa semua yang terjadi sebelumnya tidak nyata. Ya, itu tidak nyata. Tidak ada yang lebih tepat selain kekuatan Haodong untuk membuktikan identitas Tang Wutong. Kekuatan Haodong hanya miliknya dan dia. Meski jauh lebih kuat dari sebelumnya, asal-usulnya tetap sama. Dia terlalu akrab dengan hal ini. Dia terlalu familiar. Tang Wutong bersandar ke pelukan Huo Yuhao saat dia diam-diam merasakan detak jantungnya yang membara. Mereka berbagi pelukan ini, dan dua bayangan tipis terbentang di bawah sinar bulan. Tang Wutong mendorong Huo Yuhao menjauh dengan lembut setelah beberapa saat, dan berdiri tegak dari dalam pelukannya. Huo Yuhao menunduk dan menatap matanya. Tang Wutong merasakan jantungnya berdetak kencang, karena tatapannya terlalu bersemangat, cukup panas untuk melelehkan baja. Yuhao. Tangan Huo Yuhao masih melingkari pinggangnya, dan dia tidak mengendurkan cengkeramannya sama sekali. Sepertinya dia akan segera meninggalkannya jika dia melakukannya. Tang Wutong berkata dengan lembut, beri aku waktu, oke? Huo Yuhao tertegun sejenak. Ada apa denganmu, Dong-er? Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya sudah bilang, saya Tang Wutong. Saya bukan Wang Dong-er. Sungguh, saya Tang Wutong. Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Dia menjawab dengan bingung, Dong-er, bukankah kamu datang ke sini untuk bertemu kembali denganku pada kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut karena ingatanmu sudah pulih? Tang Wutong dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih tepatnya, saya telah memulihkan ingatan milik Wang Dong-er. Huo Yuhao bahkan lebih bingung. Dia menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, Dong-er? Tang Wutong berkata dengan lembut, panggil saja aku Tang Wutong mulai sekarang. Itu nama asliku. Dong-er adalah nama palsu yang saya gunakan saat itu. Huo Yuhao segera mengangguk. Namanya berada di urutan kedua setelah dia, yang terpenting adalah Tang Wutong sebagai pribadi. Mata Tang Wutong tampak agak kabur saat dia tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, aku harus berpikir panjang dan keras untuk bertemu denganmu di Danau Dewa Laut hari ini, dan itu karena aku tahu aku belum sepenuhnya siap. Dengarkan aku, oke? Oke. Mata Huo Yuhao langsung menjadi sedikit lebih gugup. Meskipun dia sangat gembira karena reuninya dengan Dong-er, dia tahu dari ekspresi Tang Wutong bahwa segala sesuatunya tidak tampak sesederhana itu. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Tang Wutong memegang tangannya dan menariknya ke permukaan datar di samping mereka dan duduk. Apakah kamu ingat hari itu? Kaisar Naga Douluo memaksa kami terpojok, dan kamu menikam dirimu sendiri 9 kali untuk menyelamatkanku. Suara Tang Wutong sedikit bergetar saat dia berbicara. Meski hal itu sudah terjadi sejak lama, namun ia bisa merasakan hati dan jiwanya bergetar saat mengingat kembali apa yang terjadi hari itu. Hari itu, ketika aku melihatmu menusukkan pisau itu ke tubuhmu sendiri dengan ekspresi polos dan tanpa emosi di wajahmu, seluruh hatiku terikat dalam simpul yang menyakitkan, dan aku sangat terluka. Baru saat itulah aku menyadari seperti apa rasanya sakit hati yang menyesakkan. Saya tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Saya sudah mengembangkan perasaan positif terhadap Anda saat itu, tapi tidak mungkin saya bisa mengidentifikasi perasaan apa itu. Tapi aku tahu kamu tidak menusuk dirimu sendiri dengan pisau itu untukku karena kamu menyukaiku, kamu melakukannya karena aku adalah temanmu. Mungkin, sebagian alasannya juga karena saya terlihat sangat mirip dengan Wang Dong-er. Lebih jauh lagi, apa yang saya lihat di mata Anda bukanlah rasa sakit melainkan pembebasan. Ya, pembebasan. Pada saat itu, saya tiba-tiba merasa sangat takut, dan itu bukan hanya karena rasa sakit yang Anda derita. Lebih dari itu karena matamu yang tampak seperti sedang membebaskan diri. Hanya dengan begitu aku dapat melihat dengan jelas seberapa dalam cintamu pada Wang Dong-er. Saya dipukul lebih dalam pada setiap tikaman, dan emosi saya dengan cepat hancur. Saat aku melihatmu menikam dirimu sendiri untuk terakhir kalinya, saat kamu pasti akan mati, aku merasa ada sesuatu yang jauh di dalam hatiku telah retak. Rasa sakit itu tak terlukiskan, dan pada saat itu, aku seperti membuka semacam segel saat banyak hal muncul di otakku. Saya pingsan. Ketika saya bangun dan melihat Anda di samping saya dan Anda belum mati, sepertinya tidak ada hal buruk dalam situasi ini. Saya sedikit tersesat karena terlalu banyak kenangan di pikiran saya. Hal itu membuatku panik dan takut, dan seluruh keberadaanku hilang dan bingung. Aku tidak menyukai perasaan itu, tapi sepertinya aku menyukai bagaimana kenangan itu kembali padaku. Oleh karena itu, aku menggendongmu dan membawamu kembali ke sekte Tang. Saya kembali ke Pulau Dewa Laut setelah membawa Anda kembali, dan saya memberitahu semua orang bahwa saya akan berkultivasi secara tertutup sehingga saya dapat memilah kenangan yang berantakan ini.
Saya secara bertahap mulai memahami bahwa, ya, penilaian awal Anda tidak salah, dan saya adalah Wang Dong'er. Sebaliknya, saya dulunya adalah Wang Dong'er Anda. Tapi ingatan Wang Dong'er bukan satu-satunya yang ada di pikiranku. Apakah kamu tidak menyadarinya? Dulu ketika aku masih menjadi Wang Dong'er dan saat aku bersama denganmu, aku tidak pernah berbicara kepadamu tentang masa kecilku. Itu karena Wang Dong'er saat itu tidak mengingat apapun yang terjadi di masa kecilnya. Dan sekarang saya, Tang Wutong, dan bukan Wang Dong'er, adalah versi lengkap dari diri saya sendiri. Kenangan Wang Dong'er adalah tahun-tahun yang dia habiskan bersamamu. Selain itu, saya memiliki banyak kenangan tentang masa kecil saya, beberapa sisa di antaranya berasal dari Wang Qr. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi untuk saat ini, ingatan Wang Dong'er telah mengambil alih semua ingatan saya. Kenangan masa kecilku dan sisa-sisa Wang Qr sepertinya telah menyatu dengan kenangan utama itu. Aku tersesat dan aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa kehilanganmu, kamu terlalu penting bagiku. Tapi saya tidak bisa berbohong kepada Anda, dan saya tidak bisa memberitahu Anda bahwa saya murni Wang Dong'er, karena saya Tang Wutong. Saya Tang Wutong, yang dulunya adalah Wang Dong'er. Selain kenangan masa kecilku dan sisa-sisa Wang Qr, aku memiliki kenangan yang dihabiskan bersamamu milik Tang Wutong. Kenangan ini membuatku bingung dan takut, dan aku tidak tahu apakah kamu bersedia menerimaku seperti ini. Saya belum bisa menyelesaikan semuanya, dan saya perlu waktu. Saya perlu waktu untuk melihat diri saya dengan jelas. Huo Yuhao menjadi sedikit linglung saat dia mendengarkan deskripsi Tang Wutong, tetapi matanya perlahan menjadi lembut dan lembut sekali lagi. Bukan hanya emosi yang dalam di matanya, tapi juga rasa kasihan yang penuh kasih. Huo Yuhao membuka tangannya dan memeluknya. Dia dengan lembut membelai rambut biru muda bergelombangnya sambil berkata dengan lembut, "Kamu terlalu banyak berpikir, gadis bodoh. Anda menjadi Dong'er saya sejak saat kekuatan jiwa saya menyatu dengan Anda dan menciptakan kembali kekuatan Haodong kami. Saya dapat memahami semua yang Anda katakan, dan alasan mengapa Anda menjadi seperti itu adalah karena penyakit aneh yang Anda derita saat masih kecil. Jika aku tahu kamu adalah Dong'er tanpa ingatannya, bahkan jika kamu benar-benar melupakanku, aku masih akan menemukan cara untuk membuatmu menyukaiku lagi. Saat ini, ingatanmu sedikit kacau, jadi bagaimana mungkin aku tidak menerimamu? Selama saya yakin bahwa Anda adalah Dong'er saya, tidak, saya harus mengatakan bahwa Anda adalah Wutong saya, maka saya puas. Aku akan mencintaimu, menghargaimu, dan menunggu sampai kamu menemukan kembali dirimu sepenuhnya, sampai Anda benar-benar menggabungkan ingatan Anda. Aku harus menunggu seumur hidup, jadi aku tidak khawatir atau tidak sabar. Saya tidak khawatir sama sekali. Tapi kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sisiku lagi, apapun yang terjadi. Aku akan selalu melindungimu, dan aku akan berada dimanapun kamu berada. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Tang Wutong mendengarkan pengakuannya yang datang dari hatinya, dan matanya perlahan memerah saat dia bersandar ke pelukannya dan dengan lembut menutup matanya. Tahukah kamu, Yuhao, aku benar-benar belum siap sama sekali. Aku takut aku tidak punya kesempatan untuk membuktikan kepadamu bahwa akulah Dong'ermu, dan aku juga takut kamu akan menolakku karena aku bukan lagi Dong'er murni. Tapi aku tidak bisa tidak mencoba, karena aku tidak tahu apakah diriku di masa depan akan mempunyai kesempatan jika aku melewatkan kesempatan ini. Aku sangat bahagia, aku benar-benar sangat, sangat bahagia. Saya pasti akan bekerja keras untuk menggabungkan semua ingatan saya, dengan ingatan Dong'er yang memandu segalanya. Tapi aku menyadari bahwa selain kenangan masa kecilku yang tidak mengenalmu, semua kenanganku terisi olehmu. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, itu cukup bagus. Tubuh anggun Tang Wutong tiba-tiba menegang saat dia menoleh ke arahnya. Apa yang salah? Huo Yuhao sensitif, dan langsung merasakan perubahan itu. Tang Wutong sedikit mengernyit dan berkata, Yuhao, aku khawatir akan ada masalah di masa depan karena kita bersama. Saya khawatir Anda harus mendapatkan persetujuan ayah saya terlebih dahulu. Huo Yuhao tertawa dan berkata, saya pikir saya dianggap luar biasa di kalangan generasi muda. Bagaimana mungkin ayah mertuaku tidak menyetujuiku? Tang Wutong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan melanjutkan, tidak sesederhana itu. Aku putri satu-satunya ayahku, dan cinta ayahku padaku jelas tidak kalah dengan cintamu. Katanya siapapun yang ingin menjadi menantunya harus menerima dan lulus penilaian ketatnya. Jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Itu normal. Seorang ayah mertua menguji menantunya adalah hal yang wajar. Saya akan menerima segalanya, sesulit apapun ujiannya. Terlebih lagi, aku yakin dia tidak akan dengan sengaja menyusahkanku jika dia tahu betapa aku mencintaimu. Tapi, ayahku, Tang Wutong berhenti di situ,
saat trisula emas di dahinya tiba-tiba berkedip, dan dia menelan sisa kalimatnya. Dia sedikit tersipu, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Huo Yuhao tidak menyadari semua itu, dan dia hanya memeluknya. Hatinya penuh saat ini. Tang Wutong juga bersandar ke pelukannya saat dia perlahan menutup matanya. Tak sulit membayangkan konflik dan pergumulan yang ia derita di dalam hatinya, dan perasaan tidak tenang terus bergema di hatinya dari waktu ke waktu. Namun sekarang, akhirnya, dia berhasil menemukan suaminya sekali lagi di kencan buta takdir Dewa Laut kedua yang mereka ikuti bersama. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh trisula emas di dahinya. Tang Wutong tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit cemberut, seolah dia mencoba mengungkapkan ketidaksenangan yang kurang ajar kepada seseorang. Saat itu fajar, dan cahaya matahari pagi membentang perlahan dari balik cakrawala sebagai sinar yang indah dan transparan. Itu membawa embun pagi yang lembut saat menyinari pasangan cantik di sparring arena. Huo Yuhao perlahan membuka matanya saat cahaya ungu samar-samar terlihat dari dasar matanya, dan dia menyerap energi ungu yang berasal dari matahari putih di timur. Aura seluruh keberadaannya sepertinya terbangun. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Tang Wutong, yang masih tidur nyenyak di pangkuannya, dan matanya menjadi sangat lembut. Ya, mereka tidur sepanjang malam di tempat ini. Mereka tidak menyatakan perasaan apapun lagi, dan mereka hanya saling berpelukan hangat sembari merasakan detak jantung dan cinta satu sama lain. Mereka perlahan tertidur saat membenamkan diri dalam sensasi memabukkan itu. Bayangan di hati mereka sepertinya telah hilang setelah malam ini, dan ketika Huo Yuhao membuka matanya dan melihat cahaya datang dari cakrawala, yang dia rasakan hanyalah kelelahannya selama beberapa bulan terakhir telah hilang. Pikirannya terasa lebih bebas daripada tubuhnya. Huo Yuhao dengan lembut membelai rambut panjang Tang Wutong, dan dia menyadari bahwa perasaannya terhadapnya sepertinya telah berubah dibandingkan dulu. Ada lebih banyak harta selain cinta, dan tidak ada yang lebih membahagiakan baginya selain Dong Er kembali ke sisinya. Seperti yang dia katakan tadi malam, dia tidak akan membiarkannya meninggalkan sisinya lagi, apapun yang terjadi. Dia akan melindunginya seumur hidupnya. Aku bertanya-tanya di mana kalian berdua berada. Anda sebenarnya sudah jauh-jauh ke sini. Apakah kamu tidur di sini tadi malam? Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini, dan Huo Yuhao terbangun dari pikirannya. Dia berbalik, dan melihat kakak perempuan tertuanya, Zhang Lexuan, berjalan dari bawah mereka dengan ekspresi geli di wajahnya. Dia segera tiba di sebelah mereka. Tang Wutong bangun. Dia tidur berbaring, dan menggunakan paha Huo Yuhao sebagai bantalnya. Dia tidur sangat nyaman saat dia membuka matanya yang buram dan melihat Zhang Lexuan. Dia buru-buru duduk sambil menundukkan kepalanya. Dia tersipu ketika dia berkata dengan lembut, kakak perempuan tertua. Zhang Lexuan menyeringai dan berkata, kalian berdua telah bersatu kembali, dan kali ini saya tidak menyia-nyiakan usaha saya. Sepertinya kalian berdua sudah menyelesaikan semuanya. Huo Yuhao menatap Zhang Lexuan dengan kaget. Kakak perempuan tertua, jadi kamu sudah tahu. Zhang Lexuan tertawa. Tentu saja. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya akan membantunya? Mengapa saya mengatur semuanya seperti itu? Akankah aku membiarkan kalian berdua mengaku satu sama lain secara pribadi? Tapi aku tidak terlalu percaya diri ketika acaranya sudah setengah jalan, karena aku tidak tahu bagaimana Tang Wutong akan meyakinkanmu, keledai yang keras kepala. Sepertinya dia memang punya solusinya. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi tadi malam tidak lagi penting baginya. Yang penting adalah dia berhasil menemukan Dong Er sekali lagi. Sebaliknya, ia berhasil menemukan Tang Wutong lagi. Kakak perempuan tertua, mengapa kamu mencariku pagi-pagi sekali? Huo Yuhao sedikit tidak senang karena Zhang Lexuan mengganggu waktu hangat dan damai mereka bersama. Zhang Lexuan memutar matanya dan berkata, Yuhao, apakah kamu menjadi pelupa? Anda pasti sudah lupa dengan bisnis sebenarnya karena punya Wutong. Apakah kamu masih ingin lulus? Ah, ya, saya. Huo Yuhao benar-benar lupa bahwa dia menjalani penilaian kelulusan hari ini. Selain itu, Guru Wang Yan telah memberitahunya bahwa ujian kelulusannya akan sulit kemarin. Dia masih memikirkan tentang penilaian ketika dia berpartisipasi dalam kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut, dan dia seharusnya mempersiapkan ujian setelah melalui gerakan untuk acara tersebut. Tapi Tang Wutong telah memulihkan ingatan Dong Er, dan kekuatan Hao Dong mereka telah menyatu sekali lagi, dan itu membuatnya melupakan ujiannya sepenuhnya. Baru sekarang ketika Zhang Lexuan mengungkitnya, Huo Yuhao ingat bahwa dia memiliki hal penting yang harus dilakukan. Kamu memang lupa, kan? Apakah kamu masih mengikuti tes? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak mengikuti tes ini, Anda harus menunggu setidaknya 3 tahun sebelum Anda mendapat kesempatan lagi. Ayo cepat.
Oh baiklah. Wutong, ikut aku. Huo Yuhao berbalik dan menggenggam tangan Tang Wutong saat dia berbicara. Mereka akhirnya bersatu kembali, dan dia tidak akan membiarkan dia meninggalkan sisinya, tidak peduli kapan dan apa. Baiklah. Tang Wutong mengangguk sebagai tanda terima kasih, ada rasa geli di matanya saat dia menatapnya. Dia bisa merasakan kegugupannya terhadapnya, dan dia sangat senang karenanya. Ujiannya tentu saja tidak akan dilakukan pagi-pagi sekali. Huo Yuhao dan Tang Wutong pergi makan sesuatu sebelum mereka tiba di luar paviliun Dewa Laut bersama-sama. Zhang Lexuan memberitahunya bahwa ujian akan dimulai di sini. Lingkungan sekitar mereka sangat tenang dan damai ketika mereka tiba di depan paviliun Dewa Laut. Tidak ada orang lain di sekitarnya, dan Huo Yuhao memimpin Tang Wutong saat dia berlutut di depan pohon emas dan melakukan koutou dengan hormat. Tahukah kamu, Guru? Saya akhirnya menemukan Dong Er lagi, dan dia dipanggil Tang Wutong sekarang. Penyakitnya telah diobati, dan kami akhirnya kembali bersama. Aku tidak akan pernah melepaskannya lagi, dan aku akan selalu berada di sampingnya untuk melindungi dan mencintainya. Saya akan mengambilnya sebagai istri saya, dan Anda harus datang jika bisa pada hari kita menikah. Anda adalah keluarga terdekat saya, dan kami akan sangat senang jika Anda dapat memberi kami restu Anda. Cahaya keemasan tampak berkedip-kedip di pohon emas, seolah Dewa Naga Doulo Mun sedang menjawabnya. Kamu masih muda, dan kamu berpikir untuk menikah? Bukankah kamu selalu depresi dan tidak bernyawa sebelum ini? Suara menggoda Elder Xuan bisa didengar. Huo Yuhao dan Tang Wutong berdiri, tetapi mereka sedikit linglung saat berbalik, karena formasi yang mereka lihat agak terlalu besar. Paviliun sesepuh Dewa Laut mengalir keluar dari Paviliun Dewa Laut di bawah pimpinan Penatua Xuan. Penatua Xuan berjalan di garis depan, sementara Penatua Song dan Penatua Zhuang mengikuti di belakangnya. Para tetua lainnya berada di belakang mereka, bersama dengan Dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Yan Xiaoze, Wakil Dekan Departemen, Chai Mei Er, Dekan Departemen Alat Jiwa, Xian Lin Er, dan Wakil Dekannya, Qian Duo. Kakak perempuan tertua mereka Zhang Lexuan, Bei Bei, Guru Wang Yan, dan Han Ruoruo mengikuti di belakang. Hampir setiap orang dari eselon atas Akademi Shrek telah tiba. Bukankah saya satu-satunya yang mengikuti tes kelulusan hari ini? Pikiran ini muncul di benak Huo Yuhao. Salam, Penatua Xuan, para penatua. Huo Yuhao dan Tang Wutong buru-buru maju untuk menyambut mereka. Penatua Xuan dapat melihat bahwa mereka berpegangan tangan, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, apakah kamu puas sekarang? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda ingin meninggalkan kota Shrek lagi, boleh saja, tetapi Wutong harus tetap di sini. Anda dapat pergi kemanapun Anda mau, dan kami tidak akan membatasi Anda sama sekali. Huo Yuhao segera berkata tanpa ragu, tidak, saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya akan berada dimanapun Wutong berada. Hahaha. Sikap Huo Yuhao menyebabkan semua tetua tertawa terbahak-bahak. Elder Song tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Anak-anak muda. Lagi pula, anak muda. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dengan malu. Apa yang dia katakan adalah naluri, dan keluar begitu saja dari mulutnya. Tang Wutong semakin tersipu, tapi dia tidak punya niat untuk menarik tangannya dari genggaman Huo Yuhao. Penatua Xuan berkata, baiklah, mari kita bicara tentang bisnis yang sah. Saya pernah mendengar dari Lexuan bahwa Anda berencana untuk lulus ujian dan menyelesaikan studi Anda di akademi. Huo Yuhao sedikit terdiam. Apakah kamu tidak tahu apa yang aku inginkan? Tes kelulusanku sudah memunculkan berbagai tetua. Apa yang mereka coba lakukan? Ya, saya telah belajar di akademi selama bertahun-tahun, dan saya ingin lulus ujian sehingga saya bisa resmi menjadi lulusan halaman dalam. Dia punya pemikiran lain dalam pikirannya, tapi dia masih sangat jujur dan benar secara politis di permukaan. Sepertinya formasi ini akan menjadi tantangan yang cukup sulit untuk diatasi, jadi lebih baik bersikap lebih jujur dan tulus. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, bagus. Itu terhitung sebagai prestasi dalam studimu, dan itu merupakan hal yang sangat mulia bagi siswa. Karena penampilanmu yang luar biasa, semua orang akan menyaksikan ujian kelulusan hari ini. Lexuan, Anda akan menjadi supervisor utama. Katakan padanya tentang apa ujian hari ini. Ya. Zhang Lexuan mengakuinya saat dia melangkah keluar dan menatap Huo Yuhao dengan geli. Tapi entah kenapa, Huo Yuhao bisa merasakan senyumnya tidak ramah. Rencana awalnya adalah memberi Anda 7 tugas, tetapi setelah laporan saya kepada sesepuh Paviliun Dewa Laut, mereka memutuskan bahwa karena kontribusi Anda pada akademi, dan karena Anda juga bagian dari Paviliun Dewa Laut, kami akan menyingkat 7 tugas menjadi 3. Kepala Huo Yuhao membengkak ketika dia mendengar ada 7. 7 diringkas menjadi 3 sepertinya cukup bagus.
Namun ketiga tugas ini mungkin akan sangat sulit. Ya, kata-kata Zhang Lexuan selanjutnya membuat Huo Yuhao bereaksi dengan sangat terkejut. Zhang Lexuan berkata, pertama, karena Anda telah menerima ajaran dari Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa, kedua departemen akan memberi Anda tugas untuk diselesaikan secara terpisah. Ini merupakan dua tugas pertama, dan masing-masing diberikan oleh Dekan Yan dan Dekan Xian. Tugas Dekan Xian bagi Anda adalah untuk menempa cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk Akademi, dan tugas Dekan Yan adalah agar Anda mengalahkannya dalam pertempuran. Apa? Huo Yuhao menatap Zhang Lexuan dengan mata lebar dan rahang terbuka, seolah sedang menyaksikan turunnya Tuhan. Ini ujian kelulusan? Tes macam apa ini? Tugas pertamanya adalah membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, dan tugas keduanya adalah mengalahkan Din Yan. Din Yan adalah Douluo Transenden peringkat 97 yang memiliki Radiant Phoenix sebagai jiwa bela dirinya. Lelucon macam apa itu? Zhang Lexuan berpura-pura tidak mendengar seruan Huo Yuhao sambil melanjutkan, adapun tugas ketiga Anda, ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan terintegrasi Anda. Akademi akan memberimu tugas ketiga setelah kamu menyelesaikan dua tugas pertama, dan Akademi akan mengizinkanmu lulus setelah kamu menyelesaikan tugas itu. Huo Yuhao benar-benar terdiam saat ini. Dia melirik Zhang Lexuan, dan kemudian pada Penatua Xuan di sampingnya. Dia tertawa getir dan berkata, Penatua Xuan, apakah menurut Anda kita bisa melakukannya dengan cara ini? Saya hanya akan tetap menjadi murid di akademi dan saya tidak akan lulus. Apakah itu tidak apa-apa? Penatua Xuan berkata dengan nada geli, ya, tentu saja boleh. Akademi akan bangga selalu memiliki siswa seperti Anda. Tapi saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Huo Yuhao, akademi memiliki aturan yang sangat eksplisit bahwa siswa tidak diperbolehkan memiliki hubungan dekat dengan guru. Tang Wutong sekarang menjadi asisten guru di akademi. Oleh karena itu, ada masalah dengan status kalian berdua. Anda dapat terus menjadi siswa, tetapi Anda tidak akan dapat menjalin hubungan ini dengan guru Tang di masa depan. Lakukan apa yang kamu mau. Ah! Huo Yuhao hampir muntah darah. Ini adalah konspirasi. Ini adalah rencana yang sangat licik. Dia dapat dengan jelas mencium adanya konspirasi, dan itu memang sebuah konspirasi. Dia baru saja menemukan Dong Er, Tang Wutong, kemarin, dan ujian hari ini sangat sulit. Mereka bahkan menggunakan Tang Wutong untuk mengancamnya. Sangat berbahaya. Ini terlalu berbahaya. Penatua Xuan, apakah kamu yakin itu benar? Guru Wang Yan dan kakak perempuan Han Ruoruo, Huo Yuhao mencoba membalas. Penatua Xuan berkata dengan santai, setelah mereka berkumpul, Han Ruoruo segera mengikuti ujian kelulusannya dan lulus. Dia sekarang menjadi guru di akademi, jadi tidak ada masalah dengan statusnya. Anda dapat melakukan hal yang sama jika Anda lulus ujian kelulusan. Huo Yuhao tetap muram seperti biasanya. Lalu apakah ujianku sama dengan kakak perempuan Han? Penatua Xuan mempertahankan nada santainya saat dia berkata, mengapa kamu terus menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu, nak? Apa misi akademi kami? Untuk memelihara monster, bukan orang normal, bukan? Kalau begitu, bukankah siswa kita akan menerima ujian kelulusan yang berbeda? Ujian kelulusan siswa pelataran dalam berbeda-beda bagi setiap orang, tahukah kamu? Oleh karena itu, ujianmu pasti berbeda dengan ujian Han Ruoruo. Zhang Lexuan mengangguk dan berkata, ketahuilah bagaimana menjadi puas, Yuhao. Akademi sudah bersikap sangat lunak terhadap Anda. Anda memiliki batas waktu yang lama untuk penilaian ini, jadi Anda tidak perlu terlalu serakah. Anda bisa menyelesaikan tes ini dalam waktu 3 tahun. Sudut mulut Huo Yuhao bergerak-gerak. Kakak tertua, apakah isi ujian kelulusanku sudah ditinjau dan diubah secara dadakan? Mengapa saya tidak mengambil 7 tugas yang asli saja? Zhang Lexuan menjawab dengan megah, ya, ujiannya telah diubah. Kami meninjau dan mengubah tes tadi malam. Anda telah menunjukkan kekuatan Master Jiwa 8 cincin, dan 8 cincin Anda luar biasa. Bagaimana penilaian normal dapat memenuhi persyaratan kita untuk tes ini? Aku, Huo Yuhao penuh penyesalan, dan penyesalannya sudah mengubah isi perutnya menjadi hijau. Mengapa saya melenturkannya? Sekarang, ujianku sungguh sangat sulit. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, tetapi tidak mungkin saya bisa menyelesaikan tes ini. Anda tahu betapa sulitnya membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, Din Xian, jadi bagaimana Anda bisa memberi saya tugas yang begitu sulit? Itu terlalu sulit. Dan, Dekan Yan, Anda adalah Douluo Transenden peringkat 97, dan saya baru saja melewati peringkat 80. Masih ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara kita berdua. Saya rasa saya tidak dapat mencapai peringkat Anda bahkan setelah 30 tahun, apalagi 3 tahun.
Yan Xiaoze tersenyum tipis dan berkata, sudah cukup, berhentilah mencoba meremehkan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui kemampuan Anda? Anda paling mahir dalam menciptakan keajaiban, dan untuk mencapai peringkat 97 setelah 30 tahun, saya rasa Anda tidak akan membutuhkan waktu selama itu. Baiklah, kenapa aku tidak memberimu waktu luang? Apakah Anda tidak memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Tang Wutong? Tesku akan memungkinkan kalian berdua untuk bekerja sama dalam pertempuran. Anggaplah tugasmu selesai jika kalian berdua bisa bekerja sama dan mengalahkanku bersama. Xian Lin mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu waktu luang juga. Bukankah Anda memiliki Xuan Ziwen, insinyur jiwa kelas 9 di Sekte Tang? Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Anda dapat bekerja sama dengannya, dan dia diizinkan membantu Anda. Kalian berdua harus membuat 2 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk akademi, dan kemudian kalian dapat menganggap tugas kalian telah selesai. Itu pemerasan. Itu hanya pemerasan tenaga kerja murni. Huo Yuhao ingin menangis dan menangis. Tapi dia baru saja menemukan Tang Wutong lagi, dan suasana hatinya terlalu baik. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Penatua Xuan memasang wajah murah hati dan berkata, karena semua orang telah memutuskan untuk bersikap lunak, maka saya juga akan melakukannya. Sebelum Anda menyelesaikan ujian Anda dalam waktu 3 tahun, saya akan mengizinkan Anda bersama Tang Wutong untuk sementara. Tetapi jika kalian tidak dapat menyelesaikan tugas kalian dalam waktu 3 tahun, jangan salahkan saya karena memisahkan kalian berdua. Wajah Huo Yuhao menjadi hitam. Apakah ada banyak perbedaan antara Anda bersikap lunak atau tidak? Di sana? Di sana? Yan Xiaoze menyeringai dan berkata, anak-anak muda harus percaya diri. Ini dianggap sebagai tekanan dan motivasi bagi Anda. Awalnya kami tidak bermaksud memberi Anda terlalu banyak tekanan, tetapi sekarang setelah Anda bersama Wutong, suasana hati Anda pasti sangat baik, sehingga tekanan itu harus sedikit dilepaskan. Kami tidak bisa maju tanpa tekanan sama sekali. Karena tekanan awal Anda telah hilang, maka secara alami kami akan memberi Anda tekanan lagi sehingga kami dapat menghindari Anda tidak fokus atau tidak berusaha. Brutal. Huo Yuhao tidak bisa berkata apapun untuk berdebat. Akademi telah mengajar dan membantunya selama bertahun-tahun sehingga dia secara bertahap bisa menjadi salah satu elit generasi muda. Sekarang, Akademi ingin memberinya masalah untuk penilaian kelulusannya dan memberinya tekanan. Apa yang bisa dia katakan? Wajah Huo Yuhao sangat hitam, dan ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Tang Wutong memas tangannya. Huo Yuhao menoleh ke Tang Wutong sambil tersenyum dan berkata, Din Yan benar, mendapat tekanan bukanlah hal yang buruk. Anda bukan satu-satunya yang perlu bekerja keras. Saya juga harus melakukannya. Kita bisa bekerja keras bersama. 3 tahun bukanlah waktu yang lama, namun juga bukan waktu yang terlalu singkat. Dorongan Tang Wutong jauh lebih efektif bagi Huo Yuhao daripada pil mistik manapun. Dia menarik napas dalam-dalam dan kembali ke berbagai sesepuh sambil mengangguk dan menjawab, baiklah, saya pasti akan memberikan segalanya untuk lulus ujian kelulusan ini. Penatua Xuan menyeringai dan berkata, itu benar. Jangan khawatir, selama Anda berkultivasi, Akademi tidak akan memberikan tugas tambahan apapun kepada Anda. Adapun penilaian akhir Anda, kami akan menentukannya sesuai dengan keadaan Anda dan situasi di benua Eropa. Anda hanya perlu bekerja keras untuk berkultivasi ketika Anda kembali. Perjalananmu ke garis depan Kekaisaran Jiwa Surgawi telah memberikan pukulan berat bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Anda telah menghancurkan salah satu legiun insinyur jiwa mereka dan membunuh seorang jahat berjudul Douluo. Itu pasti merupakan pukulan berat bagi mereka. Kekaisaran Matahari Bulan seharusnya tidak melakukan pergerakan besar apapun untuk sementara waktu. Berita dari garis depan memberitahu kita bahwa permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan, yang dikenal sebagai Valkyrie Bulan Matahari, sedang hamil, dan dia seharusnya tidak menempatkan dirinya di garis depan untuk sementara waktu. Valkyrie Bulan Matahari sedang hamil? Huo Yuhao sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja, dia tahu siapa yang dimaksud oleh Sun Moon Valkyrie. Perasaan yang sulit digambarkan muncul dari hatinya. Hubungannya dengan Juzi tidak jelas dan sulit dimengerti, tapi mereka jelas bukan musuh. Saat itu, ketika dia bersama di Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, dia masih tidak tahu bahwa Dong Er adalah seorang perempuan. Juzi bisa dikatakan adalah gadis pertama yang menyentuh hatinya. Setelah itu, karena identitas dan status masing-masing, dan juga karena target yang Juzi tetapkan untuk dirinya sendiri, perlahan-lahan mereka menjauh hingga bertemu kembali di medan perang. Juzi berkomentar bahwa Huo Yuhao berhati lembut, tetapi kenyataannya, bagaimana mungkin dia tidak berhati lembut saat menghadapinya?
Huo Yuhao tidak bisa mengembangkan sikap bermusuhan atau tidak ramah apapun terhadapnya. Juzi sedang hamil? Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, anak Su Tianran. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki sentimen atau hubungan seperti itu, dia tetap merasa sedikit masam dan pahit di dalam hatinya. Mungkin wajar jika seorang pria merasa seperti itu. Tetua, karena ujian kelulusannya seperti itu, maka aku akan segera kembali dan bekerja keras. Huo Yuhao tertawa tak berdaya ketika dia berbalik untuk pergi. Jangan terburu-buru, Penatua Xuan menghentikannya. Huo Yuhao melirik Penatua Xuan dengan bingung. Penatua Xuan melanjutkan, lihat, kami para lansia telah berkumpul untuk Anda. Itu tidak mudah. Selain itu, kami tidak dapat membiarkan Anda melakukan perjalanan ini tanpa imbalan. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh Anda, maka Anda akan selalu menang. Saya khawatir Anda tidak begitu memahami kemampuan Xiao She. Mengapa kalian berdua tidak berlatih pertarungan dengan Xiao She? Pertama, agar kami dapat melihat dengan tepat seberapa kuat kalian berdua, dan kedua, ini akan menjadi kesempatan bagus bagi Anda untuk memahami kemampuan Xiao She. Dalam hal ini, Anda akan memiliki target atau pedoman untuk budidaya Anda selanjutnya. Pertarungan latihan dengan dekan kami, Yan Xiao She? Huo Yuhao dan Tang Wutong saling bertukar pandang. Siapakah Yan Xiao She? Dia adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, dan dia adalah Master Pavilion Dewa Laut sebelumnya, murid tertua MUN. Dalam beberapa hal, dia masih merupakan kakak laki-laki Huo Yuhao, dan dia juga seorang transenden Douluo peringkat 97. Kekuatan Yan Xiaoze dapat menduduki peringkat 5 besar di Akademi Shrek, dan Radiant Phoenix miliknya juga memiliki beberapa kemampuan yang sangat mistis. Huo Yuhao dan Tang Wutong baru saja mencapai cincin jiwa ke-8 mereka, dan dalam hal kekuatan, mungkin bahkan 10 dari mereka tidak dapat menandingi Yan Xiaoze. Namun, itu sebelum mempertimbangkan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Sebenarnya, Pavilion Tetua Dewa Laut telah membuka konferensi semalam kemarin sehingga mereka dapat berbicara tentang keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Tang Wutong. Tentu saja, para tetua ini tidak akan menyusahkan Huo Yuhao hanya karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Alasan mengapa mereka memutuskan 3 penilaian yang sangat sulit ini adalah setelah mereka mempertimbangkan berbagai hal dalam jangka panjang. Penilaian kelulusan ini dimaksudkan agar sulit bukan karena mereka ingin memberinya masalah, tetapi karena mereka ingin dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi dengan keras di akademi dan di sekte Tang. Para tetua dapat melihat masa depan Akademi Shrek yang sangat gemilang dari 4 keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Tang Wutong. Kedua master jiwa ini sama-sama dianggap sebagai master jiwa tingkat atas, dan mereka dapat melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri yang berbeda. Itu berarti begitu mereka menjadi judul Douluo, mereka mungkin bisa bertarung melawan Ultimate Douluo. Akademi Shrek masih lebih lemah dalam hal kekuatan keseluruhan dibandingkan dengan Gereja Roh Kudus, dan satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah fondasi akademi yang terakumulasi selama 10.000 tahun, selain hubungan rumit antara Kaisar Naga Douluo, Long Xiayao, Dewa Kematian Douluo, Ye Shishui, dan Dewa Naga Douluo, MUN. Tetapi jika Kekaisaran Matahari Bulan ingin menaklukkan seluruh benua di masa depan, mereka tidak mungkin merangkul Akademi Shrek. Mereka akan bertemu di medan perang suatu saat nanti. Akademi jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan bertarung di level tertinggi. Meskipun Akademi Shrek dan makhluk jiwa dari hutan bintang besar Dou memiliki hubungan dekat, ketika ada tekanan, Dewa Binatang di Tian tidak akan pernah bergerak ke Akademi Shrek. Belum lagi fakta bahwa Akademi Shrek telah menimbulkan kerugian besar pada makhluk jiwa selama invasi binatang itu, kerugian besar bagi kedua pihak manusia bermanfaat bagi dunia makhluk jiwa. Itu berarti makhluk jiwa tidak mungkin membantu Akademi Shrek dengan cara apapun.